Halo, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Setelah momen lebaran lewat, teman-teman, pemudik udah pada pulang ke kota, bukan pulang kampung. Kalau kemarin mudik pulang kampung, sekarang balik lagi ke perantauan, udah mulai kerja lagi. Kampung kita udah mulai sepi lagi, udah nggak seramai kemarin waktu lebaran. Nah, kita sebagai pedagang masih terus punya tugas ya. Tugas dagang itu kan harian ada, cuman menyesuaikan momen. Nah, ini karena momennya selesai lebaran, tugas kita apa nih sebaiknya yang kita lakukan. Saya punya 4 catatan teman-teman yang sebaiknya kita lakukan sebagai pedagang setelah momen lebaran ini lewat. Kalau teman-teman punya masukan gitu ya, yang lain di luar 4 poin ini, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya, supaya nanti yang lain juga bisa dapat tambahan informasi, nggak cuma 4 ini teman-teman. Atau kalau ada pertanyaan juga nggak apa-apa, tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan berusaha jawab sesuai kemampuan. Jadi kalau saya mampu jawab, nanti saya jawab teman-teman. Yang pertama teman-teman, setelah selesai momen lebaran nih, udah sepi lagi, ini waktunya untuk beres-beres kalau saya teman-teman. Jadi kalau lebaran itu kan kita utamakan pelayanan ya, artinya semakin cepat bisa melayani semakin baik. Jadi barang tumpukannya mau berantakan, mau amburadul, udah biarin dulu lah gitu ya, karena memang momennya ini lagi rame. Jadi yang penting semua konsumen bisa terlayani dulu, yang lain-lain nanti dulu. Jadi akibatnya itu barang-barang biasanya berantakan, taruhnya sembarangan. Nah, ini momen yang tepat untuk diberesin lagi, ditata lagi sesuai dengan sebelumnya, biar rapi lagi teman-teman. Kalau lebih rapi kan lebih enak dilihat. Kita sendiri juga nggak capek ya kalau lihat toko atau warung berantakan. Saya sendiri kadang juga rasanya capek matanya. Tapi kalau rapi ya meringankan sedikit beban pikiran teman-teman. Terus yang kedua, selain beres-beres itu kita hitung-hitungan. Nah, kemarin di momen lebaran kan ada beberapa pedagang yang kasih THR ya ke konsumen. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau momen lebaran ini rata-rata pedagang dapat omset yang lebih daripada biasanya gitu. Nah, kita hitung-hitungan nih, rugi apa untung antara kita kasih THR ke konsumen dengan omset yang kita terima. Jangan-jangan rugi. Nah, kita bisa tahu kalau kita punya catatan teman-teman. Nah, ini sering saya ingetin ya, nggak bosan-bosan. Fungsinya pedagang punya catatan, salah satunya seperti ini teman-teman. Kita catat kemarin anggaran buat THR berapa, kemudian omset yang kita terima selama momen lebaran ini berapa, masih ada keuntungan nggak, labanya berapa. Tuh, jangan sampai tiap tahun kelihatannya tokonya memang ramai, tapi ternyata secara keuangan justru berkurang teman-teman. Kan nggak kita inginkan ya. Artinya bukan kita pelit sih, bukan mau hitung-hitungan terus nanti tahun depan nggak usah kasih THR ya, bukan gitu sih. Cuman kita jadi bisa koreksi gitu loh. Kalau misalnya ternyata besar pasak daripada tiang, itu kan nggak sehat buat dagang. Nah, jadi tahun depan kita bisa koreksi gimana caranya supaya meskipun kita kasih THR, tapi nggak merugikan usaha juga. Karena THR ini kan fungsinya juga mau nggak mau kita harus bilang bukan sekedar fungsi sosial ya, bukan karena kita cuma mau bagi-bagi secara sosial aja, tapi juga untuk satu, ucapan terima kasih buat konsumen yang udah langganan tempat kita. Yang kedua, kita berharap konsumen itu setia di tempat kita kan, balik lagi. Nah, jadi supaya konsumennya setia tapi kitanya juga nggak rugi secara keuangan kan perlu dikalkulasi teman-teman. Jadi jangan lupa dicatat dan dihitung. Nah, kemudian juga hitung-hitungan ini selain untung ruginya itu juga kita juga harus tahu juga sih selama lebaran ini peningkatannya berapa persen, 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau berapa kali lipat. Nah, itu nanti tahun depan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan lagi. Berikutnya, yang ketiga teman-teman, setelah beres-beres dan berhitung, kita mulai restock dagangan kita, mulai melakukan stok lagi untuk barang-barang dagangan yang kemarin mungkin habis atau bahkan ada yang sampai kekurangan ya. Saya kira itu berita bagus malah kalau barang dagangan kita sampai kurang. Ada orang datang tanya barangnya nggak ada, habis, kosong. Oke, berarti indikator bahwa toko atau warung kita itu lebih ramai dari biasanya, sampai kekurangan barang. Apalagi kalau teman-teman udah di cadangan gitu ya, biasanya misalnya stok 10 biji, kemarin karena lebaran stoknya 20 biji, itu pun masih kurang, itu bagus teman-teman. Dan kalau kurang gitu nggak perlu panik menurut saya sih,
Kalau saya sih gitu. Jadi kalau kita udah kasih cadangan dan masih kurang, ya itu udah rezekinya toko lain. Nanti kan pembeli beli di toko lain. Sekaligus itu juga menunjukkan rezeki kita udah ditambah. Barangnya sampai kurang-kurang gitu kan, artinya rezeki kita udah ditambah di momen Lebaran itu, teman-teman. Jadi memang kita kan nggak bisa prediksi tepat. Memang kita tahu berapa jumlah orang yang bakal datang ke tempat kita untuk cari barang itu, gitu kan, nggak tahu. Yang penting kan kita udah punya backup, punya cadangan untuk beberapa produk-produk fast moving. Kalau masih kurang, it's okay. Gitu ya. Yang penting kita mulai stok lagi sekarang. Kemarin yang habis-habis apa, didata lagi, dicatatin lagi, mulai dilengkapi lagi. Kemudian sekaligus ditata ulang. Nah, ini nata ulang enaknya kalau tempat usaha itu, kalau saya sih teman-teman, pada saat stok barang. Jadi nggak setiap hari natain, nggak setiap hari fokusnya nata barang, nggak. Kecuali kalau ya nggak rapi ya, kadang kalau misalnya bentuknya minimarket, swalayan, orang ngambil sendiri biasanya ngambilnya sembarangan, kalau ngembaliin lagi juga sembarangan. Nah, itu setiap hari memang harus kita tata, tapi menata ringan aja sih. Kalau menurut saya bersih-bersih juga gitu, teman-teman. Bersih-bersih dan tata-tata kan biasanya sepaket ya. Nah, kalau saya bersih-bersih juga gitu. Bersih-bersih rutin harian itu bersih-bersih ringan, semua yang kelihatan aja dibersihkan. Kalau yang kolong-kolong dan sebagainya, makan tenaga dan waktu nanti seminggu sekali. Atau kadang juga 2 minggu sekali. Kalau lagi capek sekali ya sebulan sekali nggak apa-apa. Yang penting semua yang tersaji untuk konsumen yang kelihatan itu harus bersih. Jadi bersih-bersih ringan ada sendiri, nanti yang deep cleaning itu ada sendiri, teman-teman. Nah, terus yang keempat, ini di catatan saya sih yang terakhir. Nanti kalau teman-teman punya kegiatan lain yang juga positif, tulis di kolom komentar ya, biar teman-teman lain yang nyimak video ini juga dapat tambahan informasi, nggak cuma 4. Kalau saya sih mencatat cuma 4. Nah, yang terakhir ini kesempatan kita, teman-teman, mumpung lebaran ini rame, pemasukan kita bertambah. Kalau yang ternyata setelah dihitung ini punya keuntungan, atau setelah selesai momen lebaran kelihatan nih duitnya masih lebih banyak, masih ada sisa duit banyak gitu. Nah, ini kesempatan kita untuk ngelengkapin barang dagangan atau untuk ngompletin barang dagangan. Kalau yang selama beberapa waktu kemarin, kita kepingin punya barang dagangan ini tapi modalnya belum ada. Nah, ini saatnya, teman-teman. Duit yang didapat dari momen lebaran ini, yang lebih ini, jangan buru-buru dipakai untuk kebutuhan pribadi. Ya, boleh 50-50 lah berbagi. Nggak ada salahnya sih. Di momen lebaran gini, ya kepingin kasih reward gitu buat diri sendiri biar bisa beli apa ya, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa, teman-teman, ini juga kesempatan untuk melengkapi barang dagangan biar toko atau warung kita nggak gitu-gitu terus, biar barang dagangannya nggak itu-itu aja gitu ya, biar bisa bertambah. Nah, ngomplitin barang dagangan ini, teman-teman, kalau saya itu bikinnya prioritas. Jadi selama ini apa yang ingin kita sediakan, kita utamakan dari yang paling banyak dicari oleh konsumen. Konsumen paling banyak tanya itu apa, kan kita tampung. Kalau saya sih begitu, biasanya ditampung sebagai masukan. Nah, nanti yang terbanyak di list nih, yang pertama paling banyak apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, 5 teratas lah paling enggak saya tanya balik ke konsumen nanti, kenapa mereka kok sering cari barang ini nih, kenapa? Fungsinya buat apa, dipakai untuk apa, kebutuhannya berapa banyak, atau berapa sering misalnya. Oh, saya seminggu sekali beli ini kok, atau bahkan setiap hari. Nah, itu wajib banget kita adain ya kalau memang setiap hari jadi kebutuhan konsumen, apalagi yang butuh banyak orang. Nah, itu butuh kita tanya-tanya dulu ke konsumen. Saya sih biasanya gitu, meskipun ada duit nggak gegabah juga gitu. Kalau udah nemu nih, oh ini gitu ya, terus saya coba sediain sedikit. Nanti kalau dari sedikit itu udah jalan, baru kita tambahin stoknya, gampang. Nah, ini momen yang paling tepat kita pas punya duit ya, pas ada peningkatan omset setelah lebaran ini, teman-teman. Nah, itu 4 dari saya ya, 4 poin. Kalau teman-teman sekali lagi mau nambahin boleh, siapa tahu pengalamannya beda di tempat kalian, tulis saja di kolom komentar.